Untuk apa kita mendesain sekolah yang hebat? Mari kita sejenak menepikan segala perdebatan teknis mengenai kerangka silabus, struktur kurikulum yang kaku, ataupun detail administratif dalam tata kelola dunia pendidikan yang seringkali menyita energi kita. Jauh di atas urusan birokrasi tersebut, ada sebuah ruang refleksi mendalam di mana kita harus berhenti sejenak untuk bertafakur mengenai satu esensi yang jauh lebih krusial bagi masa depan bangsa. Apa sebenarnya tujuan akhir yang ingin kita capai dari seluruh jerih payah, investasi waktu, dan tenaga yang telah kita curahkan selama ini? Mengapa kita begitu ambisius mendirikan institusi-institusi pendidikan dengan bangunan yang mentereng serta fasilitas yang serba mewah? Mengapa pula kita sioliola mewajibkan dan menekan generasi muda kita agar mampu meraih angka-angka sempurna dalam ujian mata pelajaran eksakta tanpa cacat sedikit pun? Apa pula urgensinya jika kita hanya sekadar memburu deretan medali emas dalam berbagai olimpiade sains tingkat global, jika kita kehilangan makna di baliknya? Realita pahit yang hari ini terpampang nyata di berbagai platform informasi, mulai dari siaran berita televisi hingga lini masa media sosial, justru menyajikan sebuah drama ironi yang amat sangat tragis, sekaligus menyesakkan dada. Sejatinya, negeri ini sama sekali tidak sedang berada dalam krisis individu berik tinggi atau kekurangan stok manusia jenius. Buktinya, setiap tahun kita berhasil mencetak ratusan ribu pemegang gelar magister dan doktor, serta memunculkan barisan pakar intelektual yang diakui secara akademis. Namun, fakta yang mengerikan adalah bahwa jeruji besi di berbagai lembaga pemasyarakatan kita justru dipadati oleh kaum-kaum terpelajar tersebut. Perlu kita sadari dengan seksama bahwa para koruptor yang merampok uang rakyat dan menghancurkan sendi ekonomi negara bukanlah orang-orang tuna aksara yang tidak berpendidikan. Sebaliknya, mereka merupakan figur-figur brilian yang sangat fasih dalam mengakali celah regulasi, lihai memanipulasi data, serta ahli dalam rekayasa pembukuan yang rumit. Sangat mungkin terjadi bahwa di masa kecilnya mereka adalah anak-anak kebanggaan guru yang selalu menjadi langganan juara umum di sekolah masing-masing. Di sisi lain, jika kita mengalihkan pandangan ke dunia profesional, tampak jelas sebuah tren yang tak kalah memprihatinkan di kalangan pekerja muda generasi saat ini. Memang benar, banyak di antara mereka yang memiliki tangga karier yang melesat tajam dalam waktu singkat. Namun di balik kesuksesan tersebut, mereka ternyata memiliki benteng psikologis yang teramat rapuh dan mudah retak. Mereka menjadi sangat rentan terpapar stres kronis, terus-menerus dihantui oleh kecemasan yang berlebihan, anxiety, hingga yang paling memilukan adalah ketika mereka nekat mengambil jalan pintas untuk mengakhiri nyawa sendiri hanya karena tidak sanggup memikul beban profesi dan tekanan mental yang terasa mencekik leher. Rentetan fakta dan fenomena sosial ini merupakan alarm keras yang mengindikasikan adanya kerusakan fatal, serta keroposnya fondasi sistem pembelajaran yang kita terapkan sejak usia dini. Pola pengajaran yang hanya berorientasi pada hasil akhir dan semata-mata mengagungkan deretan angka di atas kertas rapor tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan. Tak ubahnya seperti kita sedang merakit bahan peledak yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak dan menghancurkan segalanya. Saat ini, kita dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara radikal dengan kesadaran penuh serta kejujuran batin. Apa sebenarnya gunanya kita melahirkan seorang jenius Haiteng-Haitenggen yang sanggup memecahkan rumus tersulit di dunia, jika di masa depan ia hanya bertransformasi menjadi manipulator ulung yang menipu sesamanya? Apa pula faedahnya kita membidani lahirnya pakar teknologi informasi yang sangat cerdas, jika pada akhirnya keahlian tersebut justru disalahgunakan untuk meretas dana nasabah dan merugikan orang banyak yang tak berdosa? Oleh karena itu, visi sejati yang diusung dalam blueprint sekolah juara sama sekali tidak didasarkan pada ambisi untuk sekadar memproduksi entitas manusia yang memiliki kapasitas otak layaknya mesin yang dingin dan tanpa perasaan. Fokus utama kami
adalah untuk membentuk apa yang disebut sebagai insan paripurna atau manusia yang utuh, yakni sosok individu yang tidak sekadar mumpuni secara nalar, tajam secara logika, dan luas dalam wawasan keilmuan, tetapi juga merupakan pribadi yang memiliki kedalaman mental yang tangguh, integritas moral yang tidak tergoyahkan, serta keluhuran budi pekerti yang menjadi cahaya bagi lingkungan di sekitarnya.